Tahun 2004 saya mendaftarkan diri. Tahun 2006 saya ditangkap polisi. Tahun 2004 saya mendaftarkan diri untuk apa? Untuk membuat yayasan. Tahun 2006 saya ditangkap polisi. Waktu itu sedang isu ramai tentang Jamaah Islamiyah dan Ahmadiyah waktu itu. Tahun 2006 dan ayolah salidah azamikum bahwa ketika itu sebenarnya dakwah saya tidak kemana-mana, maksudnya tidak seperti orang lain, cuma di rumah aja, di rumah di depan rumah, biar terbuka saya mengajar mereka yang sudah kembali ya, ke dalam sunnah ini, mereka yang kembali ke dakwah salafinya. Saya mengajar di depan rumah, di emper rumah, karena di masjid sudah tidak boleh, ya di rumah, di empernya. Dan ketika itu apa yang terjadi? Bahwa kajian saya dibubarkan. Dan pada waktu itu saya datang ke tempat tersebut dan tempat itu sudah dipenuhi oleh 3 pasukan. Yang pertama Banser, yang kedua Densus 99, bukan 88 ya, tapi Densus 99 ya, anti Wahabi itu. Dan yang ketiganya adalah kelompok genjringan. Jadi mereka sudah siap kalau saya alhamdulillah, maka genjringnya langsung ditabuh begitu. Dan ketika itu saya masih ingat betul kenangan ini karena kejadian ini adalah kejadian pasca salah seorang dai kita berdebat melawan tokoh mereka di kota Cirebon. Kemudian setelah itu dai yang sempat berdebat ini melakukan tablik akbar ketika posisi saya sedang berada di tempat daurah dan memberikan provokasi. Dan ketika saya kembali mengisi kajian, maka mereka sudah menguasai lokasi. Dan akhirnya ketika itu saya sudah berusaha untuk meyakinkan kepada DKM untuk diizinkan saya berbicara. Karena waktu itu saya yakin bahwa kalau saya berbicara, insya Allah sepertinya tidak seperti yang dikhawatirkan. Tapi DKM-nya orang luar. Sehingga dia bilang, saya tidak akan bisa untuk menahan kekhawatiran ini Ustaz. Bagaimana upaya kita menjaga keberlangsungan dakwah. Itu mungkin yang akan saya ambil tema dari perjalanan dakwah yang pernah saya alami. Berbicara tentang bagaimana menjaga keberlangsungan dakwah, saya mencoba mengangkat 3 hal yang pernah saya alami. Yaitu yang pertama, bagaimana kita menjaga nikmat aman di dalam berdakwah. Saya ulangi, nikmat aman di dalam berdakwah. Terutama di tengah situasi dan kondisi seperti yang sekarang, bagaimana dakwah salafiyah dibikin agar tidak aman. Dan hal ini saya sudah berusaha untuk menjaganya sepanjang dalam perjalanan dakwah. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau mensyarahkan hadis nikmatani magbunun fihima katsirun minas as-sihhatu wal farad. Ketika beliau mensyarahkan hadis ini, maka beliau mengatakan bahwa nikmat itu ada 4. Yang pertama adalah nikmatul iman, yang kedua adalah nikmatul akli, dan yang ketiga adalah nikmatul aman. Adapun yang keempatnya, kata beliau nikmat yang lainnya, di antara contohnya adalah
nikmatus sihat wal farad. Maka dari penjelasan beliau kita mengetahui bahwa kita memiliki akidah yang benar, maka itu merupakan nikmat aman yang kita miliki. Itu merupakan nikmat iman yang kita miliki. Kita memfungsikan akal dengan benar, itu merupakan nikmat akal yang kita punyai. Dan yang ketiganya yaitu nikmat di dalam nikmat keamanan. Maka di dalam berdakwah, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah bagaimana kita berupaya agar dakwah kita ini aman. Walaupun pada akhirnya ada juga tidak amannya. Walaupun kita sudah menjaga agar aman. Saya punya pengalaman dakwah, dan kalau ingat daurah, saya ingat pembubaran dakwah. Ya, saya ulangi, kalau ingat daurah, saya ingat pembubaran dakwah. Karena pernah terjadi, saya lupa tahun berapa, yang jelas waktu itu saya mengikuti daurah yang diselenggarakan oleh saya Ali bin Abi Thalib. Dan begitu saya pulang dari daurah, besok yang ngisi kajian, dan ternyata kajian saya dibubarkan. Dan pada waktu itu saya datang ke tempat tersebut, dan tempat itu sudah dipenuhi oleh 3 pasukan. Yang pertama Banser, yang kedua Densus 99, bukan 88 ya, tapi Densus 99 ya, anti Wahabi itu. Dan yang ketiganya adalah kelompok genjringan. Jadi mereka sudah siap, kalau saya alhamdulillah, maka genjringnya langsung ditabuh begitu. Dan ketika itu saya masih ingat betul kenangan ini, karena kejadian ini adalah kejadian pasca salah seorang dai kita berdebat melawan tokoh mereka di kota Cirebon. Kemudian setelah itu dai yang sempat berdebat ini melakukan tablik akbar ketika posisi saya sedang berada di tempat daurah, dan memberikan provokasi. Dan ketika saya kembali mengisi kajian, maka mereka sudah menguasai lokasi. Dan akhirnya ketika itu saya sudah berusaha untuk meyakinkan kepada DKM untuk diizinkan saya berbicara. Karena waktu itu saya yakin bahwa kalau saya berbicara, insya Allah sepertinya tidak seperti yang dikhawatirkan. Tapi DKM-nya orang luar. Sehingga dia bilang, saya tidak akan bisa untuk menahan kekhawatiran ini Ustaz. Akhirnya diamankanlah oleh pihak DKM agar saya pergi meninggalkan tempat itu. Ini salah satu contoh bahwa ternyata walaupun kita sudah berusaha untuk aman, akhirnya tidak aman juga. Itu menunjukkan bahwa nikmat aman itu sangat penting sekali. Ya, nikmat aman sangat penting sekali. Namun karena memang musuh-musuh dakwah ini luar biasa ya, sehingga akhirnya seperti tadi. Ini sebagai contoh ya. Yang keduanya, bahwa ketika kita melakukan dakwah, kenapa penting yakni adanya atau menjaga keamanan dalam dakwah? Mungkin ini bisa diambil faedah oleh teman-teman sekalian, terutama antum yang mungkin dakwahnya menyendiri, mungkin antum yang belum memiliki lembaga, atau mungkin antum yang berdakwah jauh dari teman yang lain. Saya walaupun tinggal di daerah Pantura, yang andai kata saja ke arah timur saya dekat ke kota Cirebon, ke arah barat juga bisa ke Jakarta, namun pada waktu itu tentu tempat di wilayah Pantura belum banyak teman. Karena belum banyak teman, ya otomatis kita harus berusaha bagaimana dakwah ini agar bisa diamankan. Maka di tahun 2004, setelah saya menyatakan diri keluar dari salah satu ormas yang memang saya harus keluar, karena saya sudah cukup bersabar setelah mengenal dakwah salafiyah di tahun 96 akhir. Dan kemudian ketika itu
saya berusaha bagaimana mengamankan dakwah ini di tahun 2004, maka saya mendaftarkan diri ke notaris, membuat sebuah yayasan, dan waktu itu nampaknya belum diwajibkan untuk Kemenkumham. Jadi kita masih bisa bayar cuma 300.000. Dan ketika itu kemudian dengan mengantongi ya satu bundel dari notaris, saya mengawali dakwah dengan terbuka, dengan tanpa payung yang lain kecuali hanya dengan yayasan yang memang waktu itu belum berjalan, tapi kita kantongi itu. Tahun 2004 saya mendaftarkan diri. Tahun 2006 saya ditangkap polisi. Tahun 2004 saya mendaftarkan diri untuk apa? Untuk membuat yayasan. Tahun 2006 saya ditangkap polisi. Waktu itu sedang isu ramai tentang Jamaah Islamiyah dan Ahmadiyah waktu itu. Tahun 2006. Dan ayolah salidah azamikum, bahwa ketika itu sebenarnya dakwah saya tidak kemana-mana, maksudnya tidak seperti orang lain, cuma di rumah aja, di rumah, di depan rumah, biar terbuka. Saya mengajar mereka-mereka yang sudah kembali ya, ke dalam sunnah ini, mereka yang kembali ke dakwah salaf ini. Saya mengajar di depan rumah, di emper rumah, karena di masjid sudah tidak boleh, ya di rumah, di empernya. Dan ketika itu apa yang terjadi? Bahwa ketika saya melakukan dakwah, di situ ternyata rupanya ada yang mencium bahwa ini dakwah berbahaya. Dan akhirnya dilaporkan ke pihak polisi. Maka di tahun 2006 saya ditangkap oleh seluruh pasukan dari Polsek, kecuali 2 orang yang berjaga di Polsek. Dan akhirnya waktu itu saya pun ditangkap tepat di jam 11 siang. Ketika kami sedang melaksanakan proses pembelajaran dengan para asatidz, para penggerak dakwah yang memang sedang meniti jalan itu. Di sini ada yang menarik, mungkin bisa diambil pelajaran. Ketika saya ditangkap, ya, akhirnya saya dimasukkan ke saya masuk ke mobil, ya. Dan selama di jalan itu dari rumah menuju ke Polsek saya diintrogasi. Tapi di sana luar biasa pertolongan Allah tabaraka wa taala, yakni ketika diintrogasi itu tiba-tiba saya merasakan adanya ketenangan. Karena yang mengintrogasi ini, mohon maaf, seperti seorang siswa tanya kepada gurunya, seperti santri tanya kepada ustadznya gitu. Jadi ketika itu dia bertanya kepada saya, ya, walaupun pertanyaannya pertanyaan dari pihak kepolisian, ya, Anda JI ya, gitu ya. Saya dibilang itu, Anda JI ya. Saya jawab, JI adalah Jamaah Islamiyah. Ya kayak ngajar aja. Ya. Kemudian saya terangkan, JI itu pemahamannya begini dan seterusnya. Saya terangkan itu. Pertanyaan dia itu, ya, interogasi dia itu, saya anggap sebagai sebuah pertanyaan. Dia interogasi, tapi saya anggap sebagai pertanyaan. Saya jawab, sampai selesai. Akhirnya dia bilang, oh berarti bukan ya Pak Ustadz? Ya bukan Pak. Udah gitu dia tanya lagi, oh Ustadz Ahmadiyah ya? Saya terangkan, Ahmadiyah adalah, ya seperti kepada siswa aja. Saya terangkan, Ahmadiyah adalah begini, pemahamannya adalah begini dan seterusnya. Sampai akhirnya saya katakan, dan saya tidak sama dengan Ahmadiyah, saya tidak sama dengan dengan Jamaah Islamiyah. Mungkin karena dia wawasannya cuma 2, dia tanya, jadi Ustadz Islam apa? Dia tanya, Ustadz Islam apa? Saya jawab, saya Islam sebagaimana pada umumnya kaum muslimin. Akhirnya dia bilang, ya, Kapolseknya bilang, anak saya 4 tahun di pondok, tapi tidak seperti Ustadz pakai jubah apa seperti itu. Saya bilang, para kiai juga banyak Pak yang pakai jubah. Jadi kalau misalkan karena pakai jubah ditangkap, harusnya kiai-kiai juga banyak yang ditangkap. Akhirnya polisi bilang, oh iya benar juga katanya. Sampai akhirnya waktu itu mereka sudah habis banyak pertanyaan di mobil. Kemudian begitu turun langsung masuk ke kantor Kapolseknya. Kata Kapolseknya, pertanyaan diteruskan Ustaz gitu ya. Diteruskan lagi oleh mereka. Banyak pertanyaannya. Dan akhirnya sampai kepada pertanyaan final. Ini
saya betul-betul tidak menyangka bahwa hafalan kita tentang kutubus sittah ternyata telah menjadi sebab saya dilepaskan dari penangkapan itu. Jadi Kapolsek ini bertanya kepada saya, satu pertanyaan terakhir kata dia. Saya tanya, pertanyaan terakhir ini titipan bukan Pak? Iya titipan. Rupanya dia tahu, ini titipan. Saya bilang, apa itu pertanyaannya? Coba sebutkan kitab hadis yang Ustadz pelajari. Saya bilang, banyak Pak, jangan banyak-banyak aja. Dia bilang, jangan banyak-banyak. Sebutan aja, yang prinsip aja. Akhirnya saya bilang, ada di kalangan kaum muslimin yang dikenal dengan kutubus sittah. Saya terangkan, itu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Saya sebutkan semuanya. Polisi langsung bilang, sudah, dengan pertanyaan ini Ustadz bebas dan tidak termasuk teroris. Akhirnya dibebaskan waktu itu. Ini pertanyaan keagamaan selesai. Dan ternyata, saya ulangi lagi, jangan pernah menganggap remeh ilmu sekecil apapun. Terus terang saja, saya tidak menyangka bahwa hafalan kita tentang kutubus sittah, dan ini hafalan yang sederhana, tapi telah menjadi sebab bahwa kita terlepas dari indikasi teroris versi beliau. Akhirnya, pertanyaan kedua, pertanyaan birokrasi. Ustadz secara pemahaman bukan bagian yang terlarang. Tapi kami mau tanya, Anda resmi apa tidak? Saya tadinya mikir, resmi apa ya? Kalau resmi ditugaskan, saya bukan ditugaskan. Kalau resmi sebagai dai dari Kemenang juga saya bukan. Ya, apalagi di tahun 2004 dulu, saya pernah baca mendapatkan tulisan dari kabupaten tertulis nama Ahmad Tonari termasuk dai yang dicari waktu itu ya. Saya lihat, tapi setelah saya menyerukan kepada dakwah salafiyah, ternyata sudah berubah status. Yang semula dai yang dicari berubah menjadi dai Kamtibmas begitu ya. Jadi alhamdulillah sudah clear. Nah, akhirnya ketika itu mereka bertanya satu hal. Apakah dakwah Anda resmi? Saya berpikir mungkin kalau dia tanya resmi, kayaknya saya di bawah naungan apa? Saya jawab, sepertinya resmi, Pak. Saya punya buktinya. Apa itu, Ustaz? Saya telepon sekretaris saya, yakni maksudnya pengurus yayasan, coba kamu Bapak aktanya. Begitu dibawa, saya sodorkan kepada Kapolsek, dia bilang, wah resmi. Sudah bebas Ustaz, resmi bebas, Masya Allah. Ini contoh ya, contoh bahwa dengan sesuatu yang mudah, ya dengan sesuatu yang sederhana, ternyata bisa menjadi sebab kebaikan dalam dakwah. Dan ketika itu, kita belum punya markas. Dan ketika itu, kita belum punya pondok pesantren. Ketika itu, kita belum punya tempat, kecuali rumah. Rumah, tapi kita daftar, dan kita bikin yayasan, yayasannya belum ada bentuknya. Cuma baru kertas doang begitu. Belum ada bentuknya, tapi ini menjadi sebab kebaikan dan keberlangsungan dakwah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa saya memperhatikan bahwa di antara sebab dalam keberlangsungan dakwah adalah, yakni yang kedua, bagaimana kita berupaya untuk menjadi hamba Allah SWT yang senantiasa berbuat ihsan. Dan kita tahu Nabi kita yang mulai bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala yakni telah menetapkan agar kita senantiasa berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ihsan, berbuat baik, dan banyak melakukan perbuatan baik di dalam keberlangsungan dakwah ini sangat penting sekali. Jangan pernah menganggap kecil kebaikan sekecil apapun. Ya, hatta dalam urusan parkir. Saya punya beberapa pengalaman ya tentang bagaimana dakwah ini tidak diganggu oleh mereka yang mungkin punya niat mengganggu. Di kota Subang, alhamdulillah dakwah salafiyah, ya walaupun mungkin peserta dakwahnya tidak banyak, tetapi dakwah kita di Masjid Agung yang merupakan simbol dakwah Islam di kota Subang, kita sudah melaksanakan proses dakwah dari mulai Februari 2010 sampai hari ini, dan kita belum pernah ada masalah kecuali satu kali ada masalah ya, dan yang bikin masalahnya adalah yakni nyuwun sewu maaf Al-Ustaz Zainal Abidin hafidhahullah, itu yang bikin masalahnya. Saya udah minta maaf dulu ya. Kenapa saya tahu Ustaz Zainal Abidin? Karena
Ustaz Zainal Abidin mungkin diundang oleh ikhwan-ikhwan di kota Subang, karena saya Subang Utara, dari pondok saya ke kota Subang 2 jam. Rupanya ikhwan dari Subang ini menyelenggarakan tablik akbar bersama beliau di hari Ahadnya, sedangkan saya melaksanakan dakwah di hari Seninnya, Senin malam Selasa. Ya. Dan waktu itu qadarullah saya tidak tahu kalau ada kajian beliau. Begitu saya datang ke tempat itu, baru saja beres sholat maghrib, saya langsung ditarik oleh salah seorang kiai di sana. Ditarik, disalahin, dimaki-maki saya. Ketika dimaki-maki, saya tanya, ada apa Pak Kiai? Dia bilang, ente kemarin ngomong apa? Ngomong tahlilan haram ini. Saya bilang, loh emangnya siapa yang ceramah kemarin? Ya pokoknya ente kan yang ceramah. Saya baru datang udah dimaki-maki. Akhirnya saya tanya ke ikhwan-ikhwan, yang kemarin ceramah siapa? Ternyata saya dapat berita Ustaz Zainal katanya. Oh, Ustaz Zainal Abidin yang ceramahnya. Saya bilang, oh saya tidak tahu Pak, kemarin saya nggak hadir ke sini. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau tahu, yang penting ente lah katanya itu. Jadi kiai ini sudah diterangkan, bukan saya, tetap saya. Pokoknya ente katanya. Akhirnya karena kiainya terus saja tidak mau mengerti, dan mungkin begitulah cara mereka ya, pura-pura tidak mengerti maksudnya itu kan. Jadi ketika itu akhirnya saya bilang kepada beliau, Ustadz Pak Kiai, saya Ahmad Tonari ceramah hari Senin. Ayo lihat tuh jadwalnya, lihat Ahmad Tonari ini hari Senin, bukan hari Ahad. Ini antum gimana? Yang keduanya, saya mengajarkan kitab Sahih Bukhari di tempat ini. Saya mengajarkan kitab Hisnul Muslim di sini. Saya tidak ada kaitan dengan pembahasan yang tadi. Antum kan tahu kitab itu. Akhirnya agak reda tuh begitu kitanya agak ngotot itu kan, karena kita tidak tahu. Dan ketika itu apa? Masya Allah ya. Ternyata di antara pendukung dakwah kita di Masjid Agung itu adalah mereka para penjaga parkir itu. Kenapa? Karena kalau parkir biasanya ikhwan kita kan keluarnya 2.000 ya. Saya mengamalkan bi asri amsalihah itu ya. Jadi ketika mereka parkirnya 2.000, saya amalkan yakni bagaimana kalau misalkan apa yang mereka berikan kita berikan yang lebih. Ternyata luar biasa. Ya. Hanya dengan bi asri amsalihah itu, ternyata apa? Hampir setiap kedatangan kita ke Masjid Agung itu, saya selalu didahulukan oleh para penjaga parkir. Semua disuruh minggir. Bahkan mobil yang lain juga suruh minggir oleh dia. Ya. Dan pengalaman ini bukan hanya di kota Cirebon saja, termasuk juga ketika saya masuk ke CBC, Cirebon Business Center, saya ngisi kajian di masjidnya, itu setiap kali kita masuk dibukakan portal oleh satpam, itu satpamnya melotot saja gitu. Saya agak bingung setiap kali keluar masuk melotot. Akhirnya apa? Akhirnya karena sering melotot ya, saya turun waktu itu. Saya kasih aja uang 10.000 ya. Ternyata setelah itu apa? Begitu datang itu langsung hormat, siap katanya. Jadi ternyata begini ya kawan ya. Yang saya maksud bahwa saya tidak berbicara bahwa saya adalah orang yang baik, tidak. Saya cuma sedang berbicara bahwa masalah yang kecil, ihsan dalam urusan ini, kebaikan dalam urusan seperti ini ternyata besar faedahnya. Besar faedahnya. Apakah di tempat yang memang sifatnya umum kayak tadi di Masjid Agung, ataukah yakni di tempat-tempat seperti tadi, ternyata besar manfaatnya. Dan ini saya rasakan sendiri ketika masuk ke satu perumahan, saya di stop, bahkan kemudian di stop oleh satpamnya, bahkan satpamnya minta bukunya, apa yang dibahasnya. Saya kasihkan bukunya, begitu dibuka bahasa Arab, dianya tertawa. Ini dibahasanya gimana katanya. Setelah dia nanya dibaca gimana, saya bilang ya sudah, kalau nggak bisa baca jadi nggak usah nanya gitu ya. Sekarang saya tanya ke Anda nih, Anda sebenarnya pengen apa? Dia bisikin saya tuh, Ustaz kalau habis ngaji kan kalau para kiai biasanya bawa besek ya, itu ente bawa nggak? Ya, saya bilang oh ada bawa, anak kasih dong, saya kasih katanya. Dia minta dikasih, oh iya siap insya Allah. Ya ternyata setelah dikasih apa? Lancar setelah itu. Bahkan kedatangan kita sangat dinanti. Jadi ini yang kedua ya. Teman-teman sekalian, dalam masalah ini jadi saya lihat pentingnya yang tadi. Yang ketiga ini yang terakhir ya. Saya kira ini pas waktunya sampai jam 5:30 ya untuk menyambangi hati antum yang ingin segera istirahat dan untuk antum yang masih pengen mendengarkan. Yang terakhir adalah bahwa
dalam dakwah ini, yakni perlu hikmah. Dan itu yang disebut dengan siasatul dakwah. Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan bahwa arkanul hikmah salasa, rukun hikmah itu 3. Yaitu al-ilmu, ya, al-hilmu, al-anat. Yakni ilmu, ya, kesabaran dan ketenangan. Saya perhatikan bahwa di antara perkara yang akan menjaga keberlangsungan dakwah adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar berdakwah, tetapi melakukan siasatu dakwah, yaitu dakwah bil hikmah, dakwah dengan hikmah. Dan di antara rukun hikmah itu adalah al-ilmu, yaitu dengan ilmu. Percayalah bahwa apabila kita berdakwah dengan ilmu, insya Allah Ta'ala di tempat manapun kita akan bisa menyampaikan dakwah dengan baik. Saya masih ingat di tengah-tengah ramainya meninggalnya Fathur Rahman Al-Ghazi yang kemudian disebut sebagai seorang syahid. Kemudian di tengah-tengah ramainya gerakan Ustadz Abu Bakar Basir ketika itu dan juga Osama bin Laden. Saya pada satu waktu pernah diminta untuk ngisi kajian yang orang yang hadirnya adalah mereka-mereka yang rata-rata punya basic dari NII. Dan mereka para pengagum 3 tokoh ini. Dan seperti biasa ketika setelah beres menyampaikan tausiah ada tanya jawab, dan tanya jawab yang mereka tanyakan bukan pertanyaan bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, bukan. Karena kelihatannya di antara mereka ada yang sudah mengetahui bahwa kalau kita menyuruh kepada dakwah salafiyah, dan kelihatannya kita memang akan dijatuhkan di tengah-tengah kaumnya, ya. Dan ketika itu pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ustadz tentang dakwahnya Abu Bakar Basir, dakwahnya Osama bin Laden, dan dakwahnya mereka-mereka yang sekarang dianggap teroris. Jadi dakwahnya seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Itu di tengah-tengah kaumnya, ya, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah umatnya. Dan ketika itu saya mencoba menyampaikan kepada mereka ilmu tentang dakwah, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Saya terangkan dulu tentang dawabit amar ma'ruf nahi munkar, pengertian dakwah dan seterusnya secara simpel, secara singkat. Dan setelah beres selesai semuanya saya terangkan ilmunya, dan mereka nggak ada yang protes kan karena kita menerangkan ilmu. Di penghujungnya baru saya katakan jika, ya, Ustadz Abu Bakar Basir, jika Ustadz Habib Rizik Syihab, jika Osama bin Laden dan dai-dai yang lain dakwahnya seperti ini, maka benarlah dia. Dan jika tidak seperti ini, maka kelirulah dia. Dan diharapkan supaya mereka merujuk kepada konsep dakwah ini yang benar. Dan ternyata dengan cara begitu mereka tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Ketika kita di tengah-tengah kaumnya ditanyakan, itu biasanya memang saya sering dikerjain oleh beberapa mustami. Yang mustami itu memang dulunya dengan saya satu ormas. Dan dia memang sedang sengaja ingin menjatuhkan kita di hadapan orang-orang yang diharapkan bisa bisa mungkin melakukan sesuatu kepada dakwah kita ini. Tapi berkali-kali mereka menyampaikan pertanyaan dengan pertanyaan yang menjebak. Alhamdulillah ketika kita menerangkan ilmunya, dan kita tidak menerangkan kasusnya. Nanti terangkan kasus belakangan aja. Kita ilmunya aja dulu. Apa pertanyaannya, kita sampaikan ilmunya. Begitu ditanyakan kasusnya di belakang, maka kita jelaskan bahwa jika sama dengan ini, maka berarti benarlah. Jika tidak, maka kelirulah. Seperti itu. Dan mereka ternyata tidak marah. Pengalaman yang sangat besar bagi saya ketika saya ceramah duet, ini dai NII, ya, ini saya sendiri, dan ini ceramahnya menerangkan tentang tafsir, tapi tafsirnya tidak punya referensi. Pokoknya tafsirnya bagaimana tafsir versi NII lah begitu. Nah, ketika sudah selesai, saya juga sama selesai. Ketika tanya jawab, ini kurang beresnya mustami, dia tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang ceramah dia, katanya gitu. Pertanyaannya begitu, tentang ceramah dia, menafsirkan Quran, ya, seperti itu, boleh apa tidak? Masya Allah, saya ditanya di hadapan orangnya, tunjukin. Akhirnya apa? Saya tetap pakai teori seperti itu. Apa? Saya terangkan metodologi tafsir yang benar adalah begini. Gitu ya? Lalu kemudian setelah beres, saya bilang, kalau dia mengatakan ini adalah tafsir Quran, dia harus mendatangkan dalil-dalil dan hujah-hujah yang benar. Tapi kalau itu adalah wawasan saja, wawasan dia di dalam memahami Quran, maka itu urusan dia, bukan urusan tafsir. Begitu beres saya jawab, dia langsung bilang, benar Ustaz, ini bukan tafsir, tapi wawasan saya, katanya. Jadi maksud saya begini,
Ikhwan bilang, saya punya pengalaman ini, saya patut ceritakan kepada antum semua, bahwa antum jangan pernah takut hatta di hadapan orang-orang yang mengusir dakwah kita. Wallahi jangan takut. Yang penting satu, saya mengambil faedah dari kalimat Imam Ahmad bin Hanbal, akhbirhum bisunnah wala tujadalu alaiha. Sudah ceritakan aja, ilmu itu ceritakan. Antum sampaikan dan insya Allah Ta'ala orang itu akan mendengarkan ilmu ini. Antum sampaikan saja. Adapun nanti takliknya belakangan aja. Ya, apa yang akan kita sampaikan pesan sponsornya belakangan. Seperti itu. Yang terakhir ya, terakhir ini. Ketika akan menghadapi bulan Ramadan, saya pernah diundang ngisi pengajian di satu tempat, dan di tempat itu Masya Allah, saya tidak menyangka ternyata yang hadir ini, yang hadir adalah para ustadz alumni ke arah timur lah ya. Ada alumni Jombang, ada alumni Lirboyo, macam-macam itu. Yang hadir itu ya. Dan kepala ini ketua DKM-nya juga seorang magister hukum, SAM gelarnya. Setelah saya menyampaikan tausiah, dan memang waktu itu memang acara kajiannya adalah menyambut bulan Ramadan nih ya. Jadi mereka sengaja mengundang, dan saya juga waktu itu pertama kali datang ke tempat itu. Kemudian saya menyampaikan tausiah, dan setelah beres adakan tanya jawab. Dan ternyata di antara tanya jawabnya itu pertanyaannya adalah pertanyaan tentang hadis yang ya awaluhu rahmah, terus awsatuhu ya wasatuhu magfirah, terus iya wa akhirnya itu ya minan nar. Ya, hadis yang ini ditanyakan tentang kedudukannya. Nah, ketika itu begitu ditanyakan tentang kedudukannya, dan sebelum si penanya ini sebelum si penanya ini selesai, dia sempat mengekspresikan bahwa dia sangat jengkel kepada orang yang membidah-bidahkan amalan kami dan seterusnya. Akhirnya ketika itu apa yang terjadi? Ternyata ketua DKM langsung mengambil mix. Kata ketua DKM, mohon maaf Ustaz, sebaiknya pertanyaan ini tidak usah dijawab, karena pertanyaan ini akan mengganggu stabilitas di DKM di masjid ini. Akhirnya saya bilang, Pak DKM, saya minta sebentar aja, jangan Ustaz. Sampai negosiasi 3 kali itu pertanyaan, saya bilang saya minta izin menjawab sebentar aja. Tidak boleh Ustaz, pokoknya jangan dijawab, cari pertanyaan lain gitu. Sampai akhirnya akhirnya karena memang DKM tetap maksa begitu, akhirnya saya berikan jaminan, kalau saya jawabannya menimbulkan kerusuhan, boleh ketua DKM langsung stop aja. Tapi kalau tidak ya, maka tolong izinkan saya untuk menjawab. Nah, begitu saya berikan jaminan, Ustadz berani katanya gitu ya. Ustadz, saya insya Allah saya akan coba menjawab. Akhirnya saya jawablah tentang hadis tadi. Saya cerita dulu kan ilmu hadis itu, hadis pembagiannya ada berapa, Sahih, Hasan, Dhaif. Itu saya bilang, terus ngapain ulama membagi Sahih, Hasan, Dhaif kalau kemudian ini nggak pernah dibahas ya dalam kajian hadis dan seterusnya. Saya terangkan pelan-pelan sampai akhirnya saya terangkan di antara contoh hadis dari pembagian 3 hadis ini adalah hadis ini. Ini hadis yang lemah. Saya ceritakan sebab kelemahannya seterusnya. Ya. Terus kemudian ternyata setelah beres itu mereka yang bertanya tadi, yang semua marah, ternyata tidak marah. Malah sebaliknya mereka merangkul, bahkan mereka mengatakan bahwa ini betul-betul mendapatkan pencerahan. Jadi artinya ya sekalian, bahwa ternyata kalau kita ini betul-betul menyampaikan itu sesuai dengan sesuai dengan hikmah, yakni dengan ilmu ya, insya Allah Ta'ala mereka juga akan bisa mengambil faedah dari apa yang kita sampaikan insya Allah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan